Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Studio Inspirasi Channel dalam sebuah wawancara khusus yang diekspos oleh Bapak Ali Dasni. Kebetulan beliau adalah mantan guru, ya Pak Ali ya, mantan guru SD di Kota Padang. Kemudian pernah beberapa kali menjadi kepala sekolah di Kota Padang, dan terakhir beliau menjadi seorang pengawas SD di Kota Padang. Jadi kebetulan beliau ini adalah seorang profesional dalam bidang pendidikan yang berasal dari daerah Payakumbuh, tepatnya Kabupaten 50 Kota dan Nagari Tanjung Bungo, lebih spesifik ya Pak Dasni. Kita akan bercerita dengan beliau bagaimana mengenai SDM masyarakat Tanjung Bungo sekarang dan ke depan, dan bagaimana sejarah Tanjung Bungo dan beberapa cerita-cerita yang pernah beliau alami selama masa pengabdian di Sumatera Barat. Oke Pak Dasni ya, kita cerita-cerita dulu sedikit ya, bagaimana Pak Dasni, Pak Ali Dasni ya, Pak Das ya, Pak Das memulai sebuah yayasan untuk meningkatkan SDM di daerah Tanjung Bungo. Silakan Pak Dasni cerita. Terima kasih Dek Budi. Balik lah ya, ya. Jadi Budi Ramses dengan yayasan ini berdiri hampir 33 tahun yang lalu. Itu dengan tujuan untuk memajukan masyarakat Tanjung Bungo oleh para perantau yang ada di Padang. Waktu itu kondisi kenegarian itu jorong menjadi desa. Nah, kemudian ada beberapa lah positif negatifnya tentulah ada. Tapi kami melihat dengan adanya pandangan bantuan dari perantau itu insya Allah bisa memajukan negari Tanjung Bungo. Awalnya dibentuk Tanjung Bungo semacam persatuan warga nih. Tanjung Bungo Sakato. Itu mendapat inspirasi dari Sulit Aye Sepakat SAS. Kemudian dalam beberapa kegiatannya kami bentuk yayasan, kirim bantuan misalnya untuk kegiatan olahraga, kegiatan kesenian, dan pelatihan-pelatihan dalam rencana, sehingga dibuatlah nama Yayasan Bangun Sejahtera dengan akta notaris Yuyu Tristanti, dengan nomor akta notaris akta dari notaris Yuyu Tristanti SA nomor 20 tanggal 10 Juli 1990. Tahun 90 Pak. Ya. Jadi waktu yayasan dan bekerja sama dengan warga TBS yang ada di Padang, itu yang bisa dikatakan menonjol prestasi di Tanjung Bungo adalah olahraga poli, sehingga klub poli TBS itu terkenal di Tanjung Bungo. Jadi prestasi poli waktu itu tertinggi sampai di mana itu Pak Das? Iya, boleh dikatakan hampir selalu juara atau untuk tingkat kabupaten ya. Sampai misalnya ke Pangkalan orang bertanding kan, juara 1, juara 2 di Pangkalan. Sampai ke provinsi pernah nggak Pak? Ke provinsi lupa, kami lupa. Tapi untuk kabupaten sudah kabupaten sudah dominan ya. Ya udah apa namanya kalau pokoknya apa istilahnya kalau liga apa? Ya, liga daerah lah. Nah, ya untuk kabupaten dulu Liga 1 dia itu yang rank tertinggi gitu. Tunggu dulu besar lah klub poli di kabupaten. Ada barangkali kalau untuk mewakili kabupaten apa pernah ke tingkat provinsi itu saya lupa. Jadi rasanya pernah bertanding sampai ke Agam ada ya. Tapi apakah juara di sana? Tunggu dulu Pak Das. Kemudian untuk yayasan tadi Pak ya. Dengan yayasan itu sudah berbadan hukum Pak ya. Sudah. Dengan nama apa tadi Pak? Yayasan Bangun Sejahtera. Masih ada sampai sekarang Pak? Masih. Alhamdulillah masih ada Pak. Kemudian untuk tujuan sendiri dari yayasan itu apa ke depannya Pak? Seperti apa? Memang awalnya begitu, tetapi sekitar 10-20 tahun mungkin vakum ini yayasan. Sempat vakum. Sempat vakum ya. Yang sekitar 10 tahun yang lalu, itu kembali diaktifkan
Oh ya, memperkenalkan ke pengurusnya ya. Ketuanya adalah Helmi Jamil BSC, dulunya guru STM Muhammadiyah Iya, iya, iya. dan sudah pensiun sekarang. Iya. Kemudian saya Ali Dasni. Nah, seperti tadi sudah nama diperkenalkan, kemudian ada beberapa prestasi yang saya sebagai orang SD ini Iya, iya. luar biasa Kenapa? gitu ya. Pernah jadi pengawas sekolah berprestasi se-Sumatera Barat. Jangan Ini sampai kira-kira kalah. ini. Jangan, Pak. Nah, kemudian kembali yang Kembali ke tujuan dari tadi. tujuan yang Iya. Jadi tujuannya karena sekarang itu juga sekitar 10 tahun yang lalu ada lagi Yayasan Dalimi itu dari Jakarta. Nah, ini kebetulan alhamdulillah itu sering setiap bulan ada dananya dan setiap semester ada beasiswa yang dia apa gitu kan. Iya. Nah, kemudian beberapa bulan yang lalu ini ada lagi yayasan, ini termasuk Pak temannya apa nih Pak Budi ini. Pak Jadi Arpentius. Nudarten, bukan Nudarten. Arpentius. Arpentius. Tolong nenek, tolong nih dikat aja nih. Pak Arman tuh. Pak Arpentius, Pak Dr. Yendra, kemudian Zulhasmi. Pokoknya ada dosen Iya, UNIR. beberapa orang. Nah, ada beberapa orang itu. Hmm. Itu sudah ada sekarang 3 yayasan yang untuk memajukan Tanjung Bungo. Iya. Mudah-mudahan ke depan Tanjung Bungo ini lebih maju lagi. Atau setidaknya sama dengan awal-awal merdeka. Gitu. Awal-awal mereka ini ada banyak tokoh ini di Tanjung Bungo yang ya lintas provinsi dia. Ini Tunggu dulu, Pak. Ya tadi ada beberapa yayasan, Pak ya, yang muncul untuk ke depan ini, Pak ya. Ini apakah satu visi ini untuk ke Tanjung Bungonya, tujuan dan apanya ke depannya, apakah satu visi dari 3 yayasan tadi? Visi barangkali satu, tetapi misi barangkali yang bisa beda. Ya. Kenapa tidak disatukan saja, Pak? Itu kita juga tidak tahu. Belum tentu, belum tentu, Pak ya. Bisa jadi ke depannya. Jadi kan ceritanya kan begini. Setelah Yayasan Bangun Sejahtera ini mungkin ada vakum sekitar 10 tahun gitu ya. Iya, iya. Muncul yayasan dari ini kebetulan mama saya atau atu saya ini yang saya dibawa ke Pekanbaru. Masih kerabatnya, Pak. Nah, masih ya, anak-anak beliau atau sepupu-sepupu saya gitu Iya, kan. iya, Dan iya. anaknya 7 orang ini almarhum Datuk Dalimi ini ya kalau istilah kita kampung lah kita kan ya konek setangkai gitu. Iya, Alhamdulillah anaknya jadi semua 7 yang hidup gitu kan. Iya, iya. Nah, dan mereka membuat yayasan tapi masih keluarga gitu ya. Ya, Itu tujuannya masih untuk kebaikan masih ya. Tanjung Bungo. Jadi dia dalam lebih banyak dalam bentuk ya materi lah gitu ya. Terus itu setiap bulan ada sekitar 3 juta sampai 4 juta itu ada. Ini melihat orang-orang yang menerima. Gitu ya. Semacam rangsangan. Iya. Ya ada itu untuk guru, untuk garim, untuk orang miskin juga dan lain-lain. Itu ada petugas yang namanya bulan ini itu ya katanya untuk setahun ini adalah ada sekitar 200 atau 150 per orang, tapi totalnya itu 3.750 rutin setiap bulan. Termasuk untuk pendidikan juga, Pak? Ya untuk pendidikan anak-anak Ya, tapi semacam beasiswa ini umumnya seperti di Padang ini yang saya tahu di Padang ini, tapi dia juga enggak terlalu gitu kan, nggak usah digembar-gembar gitu. Oke. Tapi yang saya kenal di Padang ini mahasiswa yang terima sekarang ada 3. Iya, iya. 3 orang sekarang. Di UNP tiga atau gimana? Ya pokoknya gitulah. Iya, iya. Ada juga yang di Pekanbaru, ada juga di Jawa katanya ada juga yang dapat gitu. Nah ini yayasan Yayasan Dalimi. Iya, iya. Kemudian Yayasan Tanjung Bungo Sejahtera. Nah, ini karena baru, itu nampaknya yang sudah ada kegiatan yang membantu kemarin ini alat olahraga, poli, ada pakaian, ada net, ada bola segala gitu ya. Lebih banyak ke olahraga nih, Pak ya. Kemudian ada juga mendatangkan narasumber. Ini Mak Kati yang sering di TV. Oh iya, itu udah 2 kali diundang. Iya, benar. Nah, jadi kira-kira ke depan ini juga masuk dengan Pak Arpentius. Pak Pen gitu ya. 3 yayasan ini mungkin nanti kita bagi-bagi bidang lah. Gitu. Tapi ada semacam saling informasi. Nah, kami ada ini, kami ada ini. Khusus untuk Yayasan Bangun Sejahtera, ini saya lebih memfokuskan untuk kami bertiga itu lebih memfokuskan untuk membimbing dan memotivasi siswa dan mahasiswa yang berasal dari Tanjung Bungo. Apakah lahir di Tanjung Bungo atau orang tuanya orang Tanjung Bungo? Kedua-duanya orang Tanjung Bungo atau salah satu. Nah,
Ini kami datang, kemudian kami bimbing, kami beri motivasi. Itu kira-kira Oke. misi lah ya. Kalau visi mungkin sama lah ya, tapi misinya udah fokus-fokus misinya gitu. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak. Ini satu lagi nih Pak Ya. Ali Dasni. Kira-kira Pak Ali Dasni punya mimpi apa untuk Tanjung Bungo ini ke depan? Mimpi seperti apa untuk Tanjung Bungo ke depan nih, dari cerita tadi itu kan berangkat dari sana, endingnya seperti apa nanti? Apakah menghasilkan apa Tanjung Bungo yang seperti apa gitu Pak? Kalau mimpi besar sebetulnya, Dek Budi ya, kami dapat inspirasi dari Sulit Air Sepakat. Itu 30 atau 40 tahun yang lalu, itu kami sudah membayangkan 20 tahun yang akan datang, mungkin kita bisa seperti SAS sekarang gitu. Tetapi kenyataan jauh panggang dari api itu istilahnya kan. Sementara sekarang itu SAS itu sudah demikian maju kan, bahkan 2021 kita baca 2021-2022 perantau SAS di Australia dia beli gereja, dia jadikan masjid. Kemudian beberapa hari yang lalu, persisnya tanggal 7 Maret, saya semacam napak tilas, saya sekolah dulu di Pekanbaru, kemudian sampai saya ke lihat pabrik kertas karena kita ini orang-orang apa itu, dan belum pernah kebetulan di Perawang itu. Kemudian balik saya turunkan, hantar di travel, turunkan saya di Masjid Gunung Merah. Saya foto lah Masjid, saya video kan Gunung Merah. Ini Buya Gunung Merah ini dulu adalah Ustadz di Musala Gunung Merah dulu tahun 70-an, orang Tanjung Bungo. Bukan sarjana, mungkin hanya tamatan mu'alimin. Dan saya tanya, kenal orang di sana? Oh iya, ini Angku Said itu memang, bahkan mak saya, kata gurunya itu kan, mak saya udah pernah sampai ke kampung bapak itu kalau bapak. Ya begitu majunya SAS gitu kan. Nah, itu yang kemudian waktu bulan Januari saya bincang-bincang dengan ketua Yayasan Dalimi ini katanya juga orang Silungkang nih, teman orang Silungkang katanya dulunya orang Silungkang itu juga saling melecehkan aja, saling cemeh, tapi akhirnya mereka sepakat katanya. Apa kita jangan dalam bentuk cemeh, tapi kritik dan saran. Akhirnya mereka maju katanya. Jadi ini yang akan diimplementasikan, ini yang mau diangkat lagi gitu. Mau diimplementasikan di kampung kita, Kampung kita. Jadi harapannya mungkin Pak mungkin dari sisi pendidikan, Bapak mau generasi muda Tanjung Bungo sekarang ini seperti apa ke depan. Kemudian untuk Nagari sendiri pertaniannya seperti apa ke depan. Mungkin pariwisata Pak bisa dijual juga. Saya pernah lihat di sana Tanjung Bungo ada Bogo itu kan. Betul. Itu saya lihat itu cukup bagus, tetapi masih kurang dalam bentuk ekspos dan segala macam. Atau hal-hal lain yang akan bisa dikembangkan menjadi suatu yang bernilai positif dan bernilai finansial untuk Tanjung Bungo ke depan. Mungkin apa mimpi Bapak tentang itu, bagaimana mengimplementasikannya nanti? Ya, terima kasih ya Budi ya. Untuk pariwisata, untuk pendidikan, pertanian, dan segala macam lah, dan lain-lain gitu ya. Ini bagi saya atau bagi kami dari Helmi Jamil, Tuan kami panggil abang tuh atau udah Jamil, saya Das, kemudian ada saudara lagi Amril, pensiunan pegawai dia IKIP UNP. Itu kami akan fokus untuk pendidikan atau SDM di pariwisata atau pertanian apa segala, itu mungkin yayasan yang lain. Kemudian juga dari segi Yayasan Dalimi itu sudah dibangun sekarang musala di Bogo dan katanya sudah bisa 2 juta. Tapi belum, masih dalam kondisi 80-90% lah kita. Berarti Pak Ali Dasni akan lebih fokus ke pendidikan dan SDM gitu ya. Gimana, apa kiat-kiat yang akan dilakukan mungkin ke depan Pak untuk mencapai hal tersebut? SDM Tanjung Bungo ini dulunya saja sudah terkenal. Nah, ini sekarang saya tulis dalam bentuk buku. Buku Risalah Nagari Tanjung Bungo, sejarah Tanjung Bungo, kemudian potensi Tanjung Bungo, kemudian tokoh-tokoh yang lahir di Tanjung Bungo, kemudian Tanjung Bungo ke depan. Dan buku ini belum selesai. Tapi itu editornya sekarang
kandidat doktor ya, Ya. orang Tanjung Bungo, namanya Dadi Satria Caniago, sedang di Jogja, katanya beberapa hari menjelang Lebaran nanti baru dia S3 sekarang, sudah hampir selesai. Nah, dia sedang di editnya sekarang. Nah, tapi belum, buku ini belum lengkap, tapi biarlah edisi pertama atau jilid pertama aja lah. Jadi di sini nanti akan insya Allah nanti kalau buku ini jadi gitu kan, mungkin kita sambung lagi kayak semacam launching lah gitu kan. Itu kira-kira. Kemudian saya ingatkan ke banyak yang nggak tahu nih bahwa orang Tanjung Bungo ini sebelum merdeka dan pada awal-awal merdeka sampai PRRI lah gitu, sampai Orde Baru lah gitu kan, belum sarjana, tidak sarjana, tetapi sudah tokoh lintas provinsi. Nah ini waktu saya sampaikan kepada mahasiswa dan siswa saya pada tidak kenal gitu. Jadi nah itulah dari segi istilah saya, kalau bisa lah untuk tahap pertama ini memaki batang terhadap. Kalian ingatlah ini nenek kalian dulu, nenek kalian, aktu kalian gitu kan. Babak kan gitu. Banyak yang tercengang nih. Ada namanya Tuk Lumbuang. Itu sudah mendirikan pesantren dulu pada zaman Belanda, pada zaman Jepang itu. Dan santrinya ada yang dari Riau. Banyak yang nggak kenal. Kemudian ada Zulkarnaini Tuan Kukadi. Pernah merantau ke Kalimantan atau Borneo, hanya jadi ustadz kampung di sana, tidak pakai SK pemerintah. Kemudian ke Kubang Buayo, perbatasan Riau dengan Sumatera Utara. Nah, kemudian terakhir dia menetap di Pekanbaru dan anaknya ada di Pekanbaru dan cucunya ada juga yang dosen, adalah yang jadi istilahnya kan. Kemudian ada Tuan Bukhari. Bukhari ini merantau dia ke Bengkulu, jadi ustadz di sana, merantau ke Duri, jadi ustadz di sana. Kemudian ada buat Muhammad Said. Nah, Muhammad Said ini tadi jadi guru, jadi ya menurut apalah kan, dia merantau ke Sulit Air dan jadi guru di sana, dihormat, jadi tokoh di sana. Kemudian yang ya orang dulu lah gitu ya, punya istri 2. Tiandin sama Maraya. Itu dia ke Solo itu, ke Sulit Air itu 3 bulan, Maraya yang menemani, pulang Maraya, datang pula ke sana Tiandin. 3 bulan pula, begitulah bertahun-tahun katanya. Kemudian orang Sulit Air itu banyak yang merantau. Di Pekanbaru dia bikin musalah Gunung Merah namanya. Itu dulu tahun 70-an. Jadi waktu saya sekolah di sana, saya 42, saya ingat. Nah, itulah yang tanggal 7 kemarin, 7 Maret 2023 saya napak tilas ke sana. Kemudian sekarang Masjid Gunung Merah itu bertingkat 2, bagus sekali. Sudah jadi masjid sekarang. Masjid ya, masjid besar. Jadi mungkin itu semacam gambaran ya, Pak. Jadi bagaimana ini nenek kita dulu, kakek kalian dulu jadi orang, sementara dia nggak sarjana, kalian sekarang udah sarjana, kenapa tidak kan? Saya mungkin untuk selanjutnya Pak Ali Dasni, kita ingin dari Studio Inspirasi Channel ingin tahu apa impian Pak Ali Dasni tentang Nagari Tanjung Bungo ke depan untuk SDM-nya, sumber daya manusianya yang seperti apa itu Pak Ali Dasni. Silakan Pak Ali. Ya, terima kasih. Yang pertama saya ingin mengenalkan atau mengingatkan kembali bahwa dulunya adalah belasan tokoh yang disegani di daerah lain, di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan provinsi lain. Dari lahir di Tanjung Bungo, sekolah dengan fasilitas apa adanya, sekedarnya, tapi bisa mereka jadi tokoh di luar kabupaten, luar provinsi, dan sebagainya. Putra daerah Tanjung Bungo. Lahir di Tanjung Bungo dia. Sekarang ada yang seperti itu juga, tapi lahir sudah dari rantau. Nah, tapi yang lahir di Tanjung Bungo itu nampaknya sekitar 25 tahun belakangan ini sudah agak apalah gitu ya. Tapi sama 25 tahun ke belakang belum ada sampai yang lahir di Tanjung Bungo. Tapi yang lahirnya di Tanjung Pinang, kemudian jadi dosen UI, bahkan calon rektor, itu orang Tanjung Bungo juga, tapi tidak lahir di Tanjung Bungo. Lahir dan besar di luar. Itu cuma keturunan Tanjung Bungo. Keturunan Tanjung Bungo. Tapi kita juga semacam impian tadi ya. Impian kedepannya lagi Pak. Yang lahir di Tanjung Bungo di sini bisa berprestasi di luar kabupaten, luar provinsi. Lahir dan besar di Tanjung Bungo, dan akan diapakan nanti dari Yayasan Tanjung Bungo Sakato ini yang Bapak didikan ini. Itulah sekarang ini dari segi mendata, tahun 2019 itu sudah kami data siswa dan mahasiswa orang Tanjung Bungo, ini yang tadi. Yang lahir di Tanjung Bungo kan, atau bapak dan ibunya dari Tanjung Bungo, artinya belanjaannya dari Tanjung Bungo.
ada 153 orang 153 orang Ya. siswa siswa dan dan mahasiswa. mahasiswa. Ya. Belum lagi seperti ya anaknya Dr. Yendra tadi, anaknya Arpentius, anaknya itu tidak masuk itu. Iya, iya. Tapi ya dia lahir di Tanjung Bungo atau belanja orang tuanya orang Tanjung Bungo yang belanja. Iya, Nah iya. ini yang saya ingin mereka ini berprestasi gitu. Iya, 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 iya. Ya kalau sekarang yang diprogramkan ini yang sudah kami mulai gitu ya. Tahun karena terputusnya 2019 itu, kemudian terputus karena corona ya. Iya. 22, 23 tahun yang lalu dan tahun ini Iya. itu sudah kami ajak berkumpul-kumpul, sudah buat aja semacam organisasinya, pasti kan nanti mudah memanggil mereka. Iya, iya, iya. Itu akan diarahkan setahun 2 tahun yang akan datang yang SMA ini bisa sekolah kedinasan itu. Oh. Ya, sehingga orang tuanya tidak susah-susah lagi. Iya, iya. Tamat dia bisa langsung jadi ASN. PNS itu. Ini target kami. Ya dari sekian itu katakanlah yang kita rata-ratanya lah ya. SMA SMP misalnya 50 gitu ya. Kan 153. Iya. SMA 50 pula. Nah, dari 50 ini 1-2 aja nanti yang bisa ke sekolah Iya, kedinasan itu sudah alhamdulillah sekali. Iya. Karena belum ada. Belum Nah, tapi yang anak orang TBS dari rantau dia kan sudah ada 2, yang satunya sudah di Departemen Keuangan, yang satunya sekarang sedang di Ikatan Dinas Departemen Perhubungan. Oh. Jadi nanti dia pulang ke 50 kota jadi pegawai Dinas Perhubungan. Iya, iya, iya. Nah, bagaimana nanti yang lahir di Tanjung Bungo, sekolah di Tanjung Bungo, biaya dari Tanjung Bungo, tamat SMA dia dapat beasiswa melanjutkan kuliah di sekolah di apa namanya itu ya? Perguruan tinggi kedinasan. Kemudian yang sekarang sudah kuliah di ya katakanlah di UNAN ini ada sekitar 5-10 orang barangkali, ini belum terdata. Tapi masih kabarnya anaknya ada anak itu. Nah, begitu pun yang di UNP yang sudah saya ketemu baru 3 hari yang lalu itu saya ketemu baru yang udah ketemu ini ya 7 orang. Kabarnya ada 2 lagi kita belum ketemu. Nah, yang kuliah sekarang ini bagaimana kalian bisa dapat beasiswa? Iya, Bagaimana kalian bisa pertukaran pelajar antar negara? Bagaimana kalian bisa kapal pemuda ASEAN? Entah apa sekarang program macam-macam lah namanya ya. Tapi yang jelas ya dapat fasilitas kan ada. Syaratnya apa? Ya berprestasi kan. Nah, sementara sekarang ini masih maaf lagi ini ya, masih mengharapkan dan itu ada. Ya karena dia pintar dan dia orang tuanya apa dapatlah dia bidik misi. Nah, karena dia begini dapatlah dia ada pula nih semacam bidik misi itu ya. Kayak di Baru itu kalau yang saya kenal ada 2 orang itu ya gratis lah sampai tamat sampai sarjana. Kemudian ada uang saku sekitar 5 jutaan atau 1 jutaan lah sebulan. Nah di UNP itu juga ada. Yang dari Tanjung Bungo Sakato sendiri itu apakah sudah ada berupa stimulan Pak untuk para adik-adik mahasiswa dan pelajar ini untuk rangsangan bagi mereka untuk mencapai prestasi baik di dunia akademis maupun di dunia pendidikan Pak? Ya kalau yang dari Yayasan Bangun Sejahtera itu tidak, tapi dari Yayasan Dalimi itu ada. Sudah ada. Ya. Tapi dia juga tidak terlalu, janganlah digembar-gembornya ya. Tapi kalau menurut catatan saya itu sudah hampir 10 orang yang dapat beasiswa dari Yayasan Tapi Dalimi. bukan berarti dari yayasan lain tidak akan bergerak ke sana, pasti akan ke sana juga rencananya. Ya, mudah-mudahan lah. Seperti Tanjung Bungo Sakato juga kan? Ya mudah-mudahan. Jadi itu nanti termasuk juga Pak Arpentius dengan Pak Riendra tadi itu persatuan warganya itu mereka ini ketua dan sekretarisnya. Jadi nanti yayasan ini katakanlah akan berada ya semacam organ atau di bawahnya lah sehingga kegiatan 3 yayasan ini diketahui oleh pengurus Tanjung Bungo Sakato. Yayasan Tanjung Bungo Sakato ini idenya itu ya sekitar 35 tahun yang lalu bagaimana kita seperti sulit air sepakat. Oke, berarti Pak untuk stimulan tadi bukan berarti untuk yang kedinasan saja Pak ya? Bukan. Yang di luar kedinasan juga akan tetap Iya, dibantu. akan tetap. Jadi secara termasuk juga global semuanya akan dibantu, tapi diutamakan untuk lulus di kedinasan. Karena mereka langsung top up istilahnya Pak ya, langsung bisa dipakai gitu Pak ya. Asumsinya seperti itu. Iya, tapi bukan apa namanya? Bukan fokusnya itu ya, tapi ada 3 bisa yang orang tuanya yang pokoknya adalah yang masuk sekolah kedinasan. Iya. Ada pula yang sudah mahasiswa sekarang dapat fasilitas untuk ke luar negeri dalam bentuk apapun. Kemudian kalau sudah ke luar negeri itu
agaknya nanti itu untuk mencari kerja kan sudah mudah lah gitu ya. Kemudian untuk beasiswa dari pemerintah itu ada beberapa orang di Pekanbaru yang saya kenal, kemudian di Padang juga ada beberapa orang. Dan ini barangkali belum lagi bantuan ya, tapi mereka inisiatif sendiri karena memang udah rezekinya lah dia gitu ya. Nah, bagaimana ke depan yayasan ini bisa membimbing, bisa mengarahkan mereka. Oke. Oke Pak Ali Dasni, telah sekian lama kita memaparkan tentang Tanjung Bungo dan riwayat-riwayat lainnya. Tentu sesi akhir mungkin kami minta sedikit closing statement untuk Tanjung Bungo ke depan. Seperti apa Pak? Silakan. Terima kasih. Ini memang kami dari Yayasan Bangun Sejahtera ini bertekad untuk membangun Tanjung Bungo Suliki melalui bidang pendidikan bagi generasi muda, baik secara moral maupun finansial. Dan berharap kegiatan ini bisa didukung oleh, ya tentu terutama oleh masyarakat Tanjung Bungo, baik yang ada di kampung ataupun yang ada di rantau. Nah, mudah-mudahan SDM negeri Tanjung Bungo ini lebih baik lagi dari yang dulu dan ya maju di masa yang akan datang. Oke. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ali Dasni. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Yayasan Tanjung Bungo Sakato dan yayasan lainnya akan berbuah manis pada akhirnya. Demikian saja. Amin ya rabbal Studio alamin. Inspirasi Channel akan tetap berinspirasi di beberapa hari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.